wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimasukkan di sini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita aksi nyata untuk kurikulum merdeka yang akan kita unggah ke dalam platform Merdeka Mengajar. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan kita, mungkin ada baiknya kita mendengarkan dulu apa yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang penyebaran pemahaman mengapa kurikulum itu harus berubah. Jadi ini istilahnya materi umum dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, ya, sehingga pada kesempatan ini, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam suatu agenda yang penting, yaitu tentang masalah implementasi daripada kurikulum Merdeka Belajar. Dan berbicara kurikulum, sudah berapa kali di Indonesia ini, seingat saya itu terjadi berapa kali perubahan kurikulum, dari kurikulum 75, kurikulum 84, ya, sampai ada istilahnya lagi KTSP, kurikulum K13, ya, dan sekarang ini muncul lagi kurikulum Merdeka Belajar yang sudah diterapkan di sekolah kita ini. Ya, kemudian nanti dulu pertanyaan, kenapa kurikulum selalu berubah-ubah? Kenapa selalu berubah? Ya, salah satunya itu bahwa kurikulum itu disesuaikan dengan perkembangan, sesuai dengan dinamika, ya, perkembangan daripada ilmu dan teknologi. Ya, kalau kita bertahan di kurikulum yang lama, ya, mungkin sudah tidak bisa atau sudah kurang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini. Ya, ditambah lagi dengan perubahan karakter daripada peserta didik. Jadi banyak elemen-elemen yang mempengaruhi daripada terjadinya dinamika atau perubahan daripada kurikulum. Ya, mungkin ini sebentar akan dipaparkan oleh, ya, narasumber kita, yang mana narasumber kita ini sementara mengikuti daripada program guru penggerak. Kemudian yang terpenting lagi di sekolah kita ini sudah mulai membentuk daripada komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini juga adalah merupakan suatu tuntutan bagi yang memperlakukan daripada kurikulum Merdeka Belajar. Ya, tentunya komunitas belajar ini bukan hanya satu, itu berdasarkan daripada mata pelajaran. Ada komunitas belajar IPA, komunitas belajar bahasa Inggris, ya, yang tujuannya ini juga, ya, tidak lain untuk mensukseskan daripada kurikulum. Ya, bagaimana supaya peserta didik itu, ya, bisa, ya, menguasai atau katakan, ya, mereka bisa punya strategi untuk belajar sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum. Oleh karena itu, saya harapkan kepada kita semua, setiap guru mata pelajaran, supaya terlibat di dalam komunitas belajar. Ya, untuk langkah awal ini, ya, mungkin yang terbentuk ini masih satu mata pelajaran, tapi melalui kesempatan ini, ya, mungkin dari mata-mata pelajaran yang lain, ya, sudah mulai akan berbenah diri, dari sekarang sudah mulai berpikir bagaimana supaya,
ya komunitas-komunitas belajar yang lain itu bisa terbentuk, dan itu adalah suatu tuntutan. Ya, prioritas sambut dan kurikulum dan komunitas belajar ini kita tidak semata-mata ya hanya kita berteori, tetapi pemerintah itu bertuntutan kurikulum yang memerlukan atau sangat mengharapkan daripada kerja yang nyata, aksi yang nyata. Jadi bukan hanya teori di buku kita baca di buku, tetapi yang terpenting bagaimana ada aksi nyata di lapangan. Ya, ada aksi nyata di dalam proses pembelajaran, bagi dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi barangkali ini yang ya saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Bagaimana untuk teknik selanjutnya, mekanisme selanjutnya tentang komunitas belajar ini, ya sebentar akan dipaparkan oleh narasumber. Ya, barangkali ya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tuntutan atau aksi nyata yang akan kita unggah ke dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi ini bukanlah salah satu kegiatan untuk menggurui atau untuk semacam apa ya, bahwa saya yang lebih tahu satu-satunya, tidak. Tetapi di sini kita sama-sama belajar bahwa pembelajaran kita ini akan kita unggah ke dalam sebuah aksi nyata di dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi kita mulai saja untuk sosialisasi mengapa kurikulum itu harus berubah. Ya, aksi nyata kurikulum Merdeka. Jadi ini kegiatan kita adalah sosialisasi intern untuk dalam lingkungan sekolah kita. Ya, kurikulum baru dikenal dengan kurikulum Merdeka, ya, yang sekarang sedang digaung-gaungkan itu Kurmer, ya. Jadi kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Artinya kurikulum itu berjalan selaras dengan perkembangan zaman, ya. Kemudian seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Ya. Selanjutnya, di modul 1 dan modul 2 dalam platform Merdeka Mengajar itu ada untuk modul 1 itu dia berbicara tentang makna kurikulum di dalam pendidikan. Ya. Itu termuat di dalamnya adalah tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu dirubah? Kemudian mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Dan yang kedua adalah kurikulum dalam pembelajaran. Ya. Modul yang kedua, ini kalau kita yang sudah mengerjakan materinya yang ada di platform itu, ini tentu kita sudah bertemu dengan ini. Pertama, di modul yang kedua itu pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Pertama itu prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran yang meliputi capaian pembelajaran, proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran dalam kurikulum, kompetensi, capaian pembelajaran dan profil Pancasila. Dan yang ketiga adalah struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kalau kita yang sudah menyelesaikan
pertanyaan atau post-test yang ada di platform Merdeka Mengajar ini tentu kita sudah tahu, karena ada di dalam ini, apalagi berbicara tentang kurikulum, di situ sudah ada modulnya, kemudian ada videonya yang memberikan kita pembelajaran tentang kurikulum itu sendiri. Ya. Ya. Definisi apa itu kurikulum? Ya. Jadi kurikulum bisa dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid, atau boleh dikatakan sebagai jantung pendidikan. Dikatakan sebagai jantung pendidikan jika dianalogikan seperti ini. Misalnya jantung manusia tidak berdetak dengan baik, tidak bisa mengalirkan darah dengan baik ke seluruh tubuh, tentu tubuh orang itu tidak akan normal. Begitu pula kurikulum. Kalau kurikulum berjalan terkatung-katung atau tidak seperti yang diinginkan, maksudnya tidak mengikuti perubahan zaman, maka pendidikan akan step. Sementara pendidikan itu adalah pilar utama untuk pembangunan bangsa ini. Kemudian komponen dalam kurikulum, ya, ada tujuannya, kemudian ada konten, ada metode, cara atau strategi, kemudian ada namanya evaluasi. Peran dan fungsi kurikulum. Ada 3 peran dan fungsi dari kurikulum. Pertama, kurikulum itu mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Jadi kalau sudah tidak relevan dengan keadaan masa kini, tentu kurikulum itu mesti dibenahi, mesti dirubah. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak saat ini dan apa yang akan dicapai kemudian di kemudian hari, itu harus kita kembangkan di dalam sebuah kurikulum dalam satuan operasional pendidikan. Kemudian yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, itulah 3 peran dan fungsi dari kurikulum itu sendiri. Nah, sekarang kita tiba pada sesi aksi nyata yang sesungguhnya. Mengapa kurikulum itu perlu dirubah? Ya, pertama, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita lihat saat ini, zaman sekarang ini, itu beda dengan zaman kita masih sekolah dulu. Kalau dulu kita masih bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi apa saja. Tetapi anak-anak kita saat ini, itu cita-cita mereka lain lagi. Sudah lain mereka. Mereka lebih cenderung ada yang mau jadi YouTubers, ada yang mau jadi desainer video, desainer foto. Ya, itu karena apa? Digital sudah merajai dunia. Jadi maka kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan, menyiapkan generasi visioner. Generasi visioner adalah generasi yang mempunyai pandangan luas ke depan. Ya, anak-anak kita seperti itu sekarang. Ya. Jadi untuk mencapai kebutuhan anak-anak itu, maka kurikulum satuan operasional sekolah itu harus dikembangkan. Ya. Selanjutnya, masih mengapa kurikulum perlu dirubah? Ya. Ada isu kekinian. Ya, isu kekinian ini meliputi perubahan iklim global. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
kemudian teknologi digital ini juga sangat mewabah. Anak-anak saja yang masih umur 2 tahun, 3 tahun saat ini kalau kita lihat pandai main gawai, main HP. Ya, jadi untuk mempersiapkan dia di masa depannya, kita lihat kebutuhannya masa kini untuk mempersiapkan ke masa depannya, maka kurikulum harus mengikuti itu. Kemudian industri multinasional. Nah, ini juga. Kemudian transformasi budaya. Ini yang lebih parah, hati-hatinya kita ke transformasi budaya. Jangan sampai budaya yang masuk tidak dapat difilter oleh anak-anak kita. Maka kurikulum harus menyelaraskan dengan transformasi budaya. Ya. Kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ya. Jadi kurikulum ini ada yang namanya kurikulum yang paten yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Ya. Tetapi untuk menggunakan kurikulum ini kita tidak serta-merta menerima bahan mentah itu. Tetapi di sekolah kita harus sesuaikan. Makanya kita harus kurikulum perlu diadaptasi, disesuaikan dengan konteks satuan pendidikan yang beragam. Di sekolah kita punya masalah seperti ini, di sekolah lain mungkin masalahnya berbeda. Kemudian keadaan sekolah dan sekitar yang berbeda terjawab di poin 1. Kemudian yang ketiga, murid yang berbeda-beda. Murid kita yang di pinggir pantai dengan murid kita yang ada di pertanian, murid kita yang ada di pegunungan, di perkotaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka kurikulum harus diadaptasi oleh sekolah itu sendiri. Oke, selanjutnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Ini yang dikenal dengan kurikulum hasil adaptasi dari kurikulum pemerintah pusat. Ya. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk mengadaptasi kurikulum yang sudah ada. Kita sesuaikan. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Maksudnya kurikulum kurikulum pusat yang kita adaptasi kemudian kita kembangkan. Untuk mengembangkan kurikulum, pertama yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan dari satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pendapat. Ketiga, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Nah, ini ada 5 komponen yang harus kita perhatikan untuk mengembangkan kurikulum itu. Ya, untuk mengadaptasi kurikulum. Kemudian kerangka dasar dari kurikulum. Ya, kerangka dasarnya itu tentu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur dari kurikulum itu sendiri. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian capaian pembelajaran. Dan kelima poin di atas itu harus terintegrasi di dalam visi sekolah dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi visi sekolah kita harus terintegrasi ke dalam kurikulum itu, ke dalam 5 kerangka dasar kurikulum. Ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan
karakter, dan kompetensi yang menjadi fokus dalam sistem pendidikan nasional. Ya, dimana kita tahu bersama ada 6 pilar dari profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ya. Kemudian kalau kita kembali menilik apa modul yang ada di dalam kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar, itu ada prinsip umum dalam pembelajaran. Itu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Ya, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian di dalam struktur kurikulum Merdeka ada capaian pembelajaran yang biasa kita kenal dengan CP. Itu menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Ya. Kemudian kompetensi pada capaian pembelajaran itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Ini kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi teman-teman semua Dewan Guru, kalau kita membuka platform Merdeka Mengajar, kemudian kita menyelesaikan tagihan-tagihan soal yang ada di dalam, itu kita akan bertemu dengan prinsip umum pembelajaran ini. Ya, termasuk videonya juga ada. Nah, kemudian ada 3 pilar pendidikan. Ada orang tua, masyarakat, dan sekolah. Nah, ini. Jadi ketiga pilar pendidikan ini harus bersinergi, harus bekerja sama. Jadi sebaik apapun, secantik apapun kurikulum itu dibuat, nah kalau yang berperan di situ hanya pilar sekolah, maka kurikulum tidak ada artinya sama sekali. Ya. Jadi ini 3 pilar pendidikan. Maka dari itu pentingnya kurikulum ini kita sosialisasikan juga kepada orang tua dan kepada masyarakat. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Saya pikir mungkin itu saja yang dari saya. Mungkin sambil videonya berjalan, sambil kita melihat, mungkin ada tanggapan dari teman-teman guru untuk pemaparan tadi. Ya, tadi kita sudah mendengarkan tentang paparan para kurikulum ini, kenapa kurikulum berubah. Ya, salah satunya kita di sana itu karena perkembangan penggunaan teknologi. Ya, memang sekarang ini dalam zaman digital ini memang ini tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak ini. Ya, kita harus persiapkan diri kita untuk belajar seperti apa yang dipaparkan tadi. Ya, paling tidak ya kita ini bisa mengakses daripada program-program yang ada hubungannya dengan kurikulum.
seperti yang pernah saya sampaikan itu, terus di atas itu program Merdeka Belajar yang barangkali sudah ada di HP-nya masing-masing ya, atau di laptopnya ya. Setelah kita buka itu, di sana itu akan kita lebih jelas, kita akan bisa menyimak kenapa itu kurikulum bisa berubah. Kemudian yang terpenting lagi ya, kurikulum itu berubah beberapa kali di Indonesia ini ya, seperti disampaikan tadi sesuai dengan perkembangan dan teknologi, tapi yang terpenting adalah semangatnya. Bagaimana semangat kita itu dalam menjalankan daripada kurikulum. Kalau saya lihat tadi itu yang dipaparkan sungguh luar biasa ya, terutama 3 pilar pendidikan. Ini orang tua, masyarakat, dan sekolah. Jadi ini perlu kita sosialisasikan ya, kepada masyarakat, kepada orang tua ya, tentang pilar pendidikan ini. Karena tanggung jawab pendidikan ini kadang-kadang di masyarakat itu ya, peserta apa ya, orang tua peserta didik ya, kadang-kadang mereka ini kurang pahami ya, masalah perkembangan anak-anaknya itu diserahkan langsung kepada sekolah, sebagian besar diserahkan kepada sekolah, padahal waktu kita ini sangat terbatas. Jadi seharusnya lingkungan pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di lingkungan orang tua, di lingkungan keluarga iya. Dan sekali lagi saya himbau kepada ibu dan bapak ya, supaya kita ini bisa yang akses ya, kita buka, kita punya laptop ya, kita punya HP itu ya, kita punya alat pembelajaran itu, supaya kita ini tidak ketinggalan ya. Kadang-kadang ya seperti tadi itu lagi ada perubahan baru, itu asesmen ya, anak-anak kita yang lalu itu hanya kelas 8 ya, tapi tahun ini sudah ada kelas 9. Itu pendaftarannya itu di bulan Januari. Jadi ada 2 tahun itu kelas 9 dengan kelas 8 ya, jadi kita persiapkan diri ya. Ya jadi ini sekali lagi ya, ini masalah digital ini biar kita hindari selama kita masih ada di dalam lingkungan pendidikan sebagai guru, kita tidak akan bisa hindari ya. Ibu dan bapak ya, masih lama akan pensiun, tidak bisa hindari ya. Karena itu saya sekali lagi ya, supaya seri-seri kita buka ya, kita punya ya, kita punya HP, kita punya laptop yang berkaitan dengan masalah pembelajaran ya. Kalau kita tidak lakukan seperti itu, kita akan ketinggalan, kita tidak akan tahu daripada perkembangan ya, karena memang ini saatnya ya, berpada masalah digital ya, dan kita harus belajar. Jadi barangkali saja ya penyampaian saya ya. Ya selanjutnya serahkan kepada narasumber. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan masukan lagi buat kita. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau memberikan masukan, karena ini kan kita sama-sama belajar. Ini aksi nyata ini kita belajar ya. Mungkin ada hal-hal yang belum saya sempat sampaikan di sini, mungkin bisa kita saling mengisi. Pada Ibu Hasmina saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Ibu Munawar tentang kenapa kurikulum perlu berubah. Karena salah satu alasan kenapa kurikulum itu berubah adalah karena untuk menghadapi perkembangan zaman. Kemudian supaya kita bisa mengembangkan dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik.
di sekolah. Hubungan dengan kurikulum yang selalu berubah-ubah ini diperhadapkan dengan kita sebagai seorang guru yang ada di lapangan, yang berhadapan dengan berbagai macam siswa yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda. Bagaimana kita menyikapi kurikulum yang berubah-ubah ini? Kira-kira kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan untuk menyikapi kurikulum yang berubah-ubah? Sementara kita sebagai seorang guru, kita hanya diharapkan untuk melakukan pelatihan mandiri. Seperti harus membuka IKN, yang sebagian guru mungkin saya kurang tertarik begitu untuk membuka IKN. Sementara kita dituntut itu harus. Saya kira itu saja yang perlu, bagaimana misalnya untuk memotivasi atau kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Ibu Hasmina tadi. Jadi ini pertanyaannya. Jadi begini, untuk mengatasi hal yang semacam ini tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain kecuali guru itu sendiri mau berubah, mau berbenah, mau belajar, karena kita sekarang tidak ada lagi pelatihan, tidak ada lagi. Kemendikbud itu menurunkan platform Merdeka Mengajar supaya bisa diakses oleh siapa saja. Ya, jadi untuk beraktivitas di situ maka diperlukan kesungguhan kita sebagai guru bagaimana menghadapi abad 4.0. Iya. Jadi belajar dan belajar. Bagaimana kita mengajar kalau kita tidak belajar, tidak mau mencari tahu. Ya. Jadi untuk menjawab tantangan ini maka kita harus belajar. Itu saja mungkin jawaban saya untuk. Ya. Kita tidak tinggal menunggu diam di tempat, tidak, kita harus mencari. Wah, ini harus kita selesaikan. Apa? Seperti itu platform Merdeka Mengajar. Mungkin masih ada sebagian orang di luar sana, bukan kita, yang masih belum kenal itu, ya belum membuka itu. Sementara di situ lengkap semua, yang namanya kurmer semua ada di situ. Dari pengertiannya sampai pembelajarannya sampai pada karya-karya kita, bukti karya kita, semua kita masukkan di situ supaya kita dikenal di pusat. Ya. Jadi untuk solusinya itu dari kita sendiri harus belajar. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Akhirnya tanggapan dari Ibu Hasmina tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian aksi nyata untuk sosialisasi mengapa kurikulum itu perlu diubah. Jadi dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.